Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari Senin yang berbahagia ini di tanggal 17 November 2025 kita dapat hadir dan berkumpul dalam kegiatan Zoom kelas Muji Santosa. Eh, kita akan mengadakan selama hampir 2 jam nanti sesi presentasi, kemudian dilanjutkan oleh sesi tanya jawab terhadap pembicara pemateri kita, Pak Mardon. Tapi sebelumnya terlebih dahulu saya akan menyampaikan eh, ini ya biodata tentang Pak Mardon. Izin ya Pak Mardon, Pak Pardon, izin saya sampaikan. Pemateri kita hari ini adalah Pak Fardon Murdiantoro, STMM, STMM, Pengelola Pengadaan Barang Jasa, Ahli Madya, PPBJ Setda Kota Baru. Nah, beliau lahir di Malang 29 Maret 78, 1 tahun umurnya di atas saya. Pendidikan lagi menempuh S3 ini ya, wow keren ya. Golongan ruangnya 4A, pembina, alamat, dan nomor kontak sudah ada tersedia. Berarti kalau ditampilkan ini berarti kita boleh chat beliau. Sertifikat ini yang paling penting adalah sertifikat beliau memiliki TOT level 4. Sama nih, saya juga punya sertifikat ahli media, Probity Audit, sama Advisor PBJ, sertifikat PBJ Desa, ahli muda K3 Konstruksi, dan ahli pengadaan barang jasa level 4. Oke, riwayat narasumber, beliau juga otomatis narasumber dari Muji Santoso Training Consultant. Eh, Pengalaman kerja beliau, Pokja juga, ketua tim advokasi juga, pernah menjadi Kasubag PBJ Seda Kota Baru. Penghargaan yang beliau terima, pernah menerima lencana Hakaryo Guno Mamayo Bawono. Maaf ya kalau salah sebut. ASN Inovator Bangga E-Lokal. Peringkat 1 ASN Inspiratif Kota Baru. Peringkat 1 di Klepim 4 Angkatan 193 tahun 2018. Satya Lencana ini 10 tahun. Sama berarti ya, mau ke 20 tahun saya tahun depan. Riwayat organisasi ada beberapa. Ini mungkin sebagian ya pastinya dari Pak Fardan. Kalau semua pengalamannya mungkin penuh ini eh, apanya tampilannya. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Pak Wardon Murdiantoro, STMM. Nah, ini sebelumnya boleh nanti kita dengarkan dulu Pak Wardon menyampaikan supaya ilmu ini penting ya, sikap ini terutama kita sebagai PPK. Saya juga melakukan itu untuk penilaian kinerja, apalagi di level 4 itu ada salah satu indikatornya adalah penilaian kinerja. Nah, ini sangat penting buat kita. Mari kita dengarkan secara simak dengan seksama, baru nanti kemudian diberi waktu berapa menit nanti nih Pak Muji untuk memberikan session tanya jawab. Tapi kalau takut lupa, bisa ditulis dulu di kolom komentar pertanyaannya. Nanti saya akan bacakan satu persatu. Jadi biar adil, nanti siapa yang duluan itu yang saya baca. Atau siapa yang raise hand duluan, nanti baru saya persilahkan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Pak Fardon atau Bang Fardon Murdiantoro untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Izin saya share materi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Muji Santoso
MS Training and Consulting yang memberi kesempatan terhadap saya untuk sharing terkait cara PPK mengisi dan memanfaatkan sikap. Terima kasih pada Bu Dewi Sartika yang telah pada siang hari ini bertindak sebagai moderator. Tadi sudah memperkenalkan saya Fardon Murdiantoro dari Kota Batu, Bu, bukan Kota Baru. Itu tadi sudah disampaikan. Topik pada siang hari ini terkait yang pertama di pendahuluan, kita akan membahas terkait pengertian penilaian kinerja penyedia, kemudian dasar hukum penilaian kinerja penyedia, tujuan penilaian kinerja penyedia, yang keempat prinsip penilaian kinerja penyedia. Dan juga kita akan bahas terkait tata cara penilaian, penilaian kinerja pada aplikasi sikap, terkait aspek, indikator, dan bobot penilaian, juga terkait alur penilaian kinerja pada aplikasi sikap. Nanti kita juga akan bahas terkait informasi tambahan, bagaimana penilaian kinerja pada toko daring, pada katalog versi 5 dan bagaimana untuk yang katalog versi 6 itu seperti apa. Nanti kita akan bahas di slide-slide pada informasi tambahan. Pengertian penilaian kinerja penyedia, Bapak Ibu. Penilaian kinerja penyedia barang jasa merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Jadi penilaian kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil atas barang atau jasa yang dihasilkan oleh penyedia. Penilaian ini didasarkan pada kinerja penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak. Dasar hukumnya ya Bapak Ibu, ada di Peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha. Jadi namanya pembinaan, jadi unsurnya itu enggak seperti dulu kayak punishment gitu ya Bapak Ibu. Sekarang unsurnya adalah untuk pengembangan pelaku usaha. Perlu Bapak Ibu ketahui di pasal 11 ayat 1 yang terakhir di Perpres 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres 16 tahun 2018, di pasal 11 salah satu tugas PPK adalah melakukan penilaian kinerja penyedia. Jadi ini merupakan tugas dari PPK ya Bapak Ibu. Jadi yang namanya tugas ya harus dilaksanakan. Penilaian kinerja bertujuan untuk tertib. Jadi untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam rangka menjamin kualitas barang jasa hasil pekerjaan penyedia. Kinerja itu untuk memperoleh profil penyedia berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan kontrak. Mitigasinya adalah melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan dan menghasilkan umpan balik bagi penyedia untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pada hasil kinerja sesuai dengan kontrak dan juga memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh penyedia. Jadi kan media kan nggak bisa menilai dirinya sendiri. Otomatis dari PPK harus melakukan penilaian karena sebagus apapun penyedia itu kalau yang nilai dirinya sendiri itu tidak fair. Kan yang harus menilai adalah dari pihak PPK untuk sesuai dengan kontrak ya Bapak Ibu. Jadi ini prinsip penilaian kinerja penyedia sederhana, mudah, dan aplikatif. Kemudian transparan, objektif, proporsional, kemudian profesional dan berintegritas. Jadi tidak seperti yang dulu penilaian kinerjanya sekarang itu lebih sederhana, lebih mudah dan aplikatif yaitu Bapak Ibu.
Prinsipnya penilaian kinerja penyedia sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021. Kita ke tata cara penilaian. Penilaian kinerja penyedia pada aplikasi Sikap itu dilakukan oleh PPK yang telah selama masa pelaksanaan penilaian kinerja dilaksanakan oleh PPK melalui Sikap atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran termasuk masa pemeliharaan atau garansi jika ada itu Bapak Ibu. Kemudian PPK melakukan penilaian kinerja setelah BAST dan atau berita acara serah terima akhir atau FAU untuk pekerjaan barang jasa yang memerlukan masa pemeliharaan. Untuk pekerjaan konstruksi itu setelah FHO ya Bapak Ibu. Walaupun di sini kalimatnya dan atau, tapi secara sistem di SPSE-nya masih harus mengupload FHO. Jadi untuk penilaian pekerjaan konstruksi setelah masa pemeliharaan. Kemudian PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan atau diselesaikan, atau PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia. Itu juga bisa dilakukan penilaian kinerja. Kalau pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia kan nilainya akan jadi buruk kah. Dalam melakukan penilaian kinerja, PPK dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa, tenaga ahli, dan atau pihak lain yang kompeten. Untuk penilaian kinerja pada e-purchasing melalui toko daring, dalam hari ini dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing toko daring. Jadi kalau yang di toko daring itu Bapak Ibu ya kayak reviewnya di marketplace Bapak Ibu yang terkait bintang seperti itu ulasan-ulasannya seperti itu. Jadi sama prosesnya juga di toko daring. Itu ada di Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021. Untuk aspek indikator dan bobot penilaian kinerja, penyedia terdiri atas kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot sebesar 30%. Untuk biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya diberikan bobot 20%. Untuk waktu dengan indikator ketepatan diberikan bobot 30%. Sedangkan layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon diberikan bobot 20%. Ini kriteria dan skor penilaian kinerja adalah cukup. Jadi mendapatkan skor 1 itu apabila lebih besar 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Jadi jika lebih dari 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan atau penggantian agar sesuai dengan ketentuan kontrak, diberi nilai 1 atau cukup. Kemudian kalau kurang dari atau sama dengan 50%, hasil pekerjaan memerlukan perbaikan atau penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, itu diberikan skor 2. Dalam artian kriteria baik. Diberi nilai kriteria sangat baik, itu ketika 100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Itu terkait kualitas dan kuantitas pekerjaan, Bapak Ibu. Kemudian terkait biaya, itu dapat skor 1 ataupun cukup, kriteria cukup, itu tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi kejadian yang berpotensi menambah biaya dan mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh PPK. Jadi kriteria
cukup ini apabila keduanya ini terpenuhi Bapak Ibu ya. Jadi tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi kejadian yang berpotensi menambah biaya dan mengajukan perubahan kontrak akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh BPK. Menjawab mendapat kriteria baik atau dua itu apabila melakukan salah satu kondisi pada kriteria cukup. Jadi di kriteria cukup ini kan ada A dan B. Mendapatkan nilai baik itu ketika A saja atau B saja. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mendapatkan kriteria sangat baik atau skor maksimal 3 telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi. Jadi dari awal sudah kampanye sudah clear gitu ya Bapak Ibu. Tadi tidak akan ada tambahan-tambahan biaya. Terkait waktu ya Bapak Ibu, itu dapat nilai cukup atau skor satu itu apabila penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia. Kalau dulu kan sebelum di Perlem 12 2021 kan pekerjaan itu tambahnya kan maksimal 50 hari. Kan sekarang walaupun sudah 50 hari melebihi masih bisa. Dalam artian tapi dapat skornya cukup atau nilai satu. Kemudian kalau penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia, ini mendapatkan nilai baik atau skor 2. Jadi kalau Bapak Ibu masih telat saja, tapi masih dalam koridor 50 hari kalender itu masih dapat nilai baik atau 2. Kemudian kapan mendapatkan nilai sangat baik atau skor 3 itu ketika penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK. Jadi misalkan masa pelaksanaannya 60 hari kalender, penyedia selesai dalam 45 hari kalender sesuai dengan kontrak, spek-speknya semua sesuai, itu berhak mendapatkan nilai sangat baik. Dalam hari ini skor 3 atau skor maksimal dari kriteria dan dari sisi waktu, Bapak Ibu. Kemudian terkait dari layanan ya Bapak Ibu, itu mendapatkan skor cukup itu ketika penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK dan penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. Jadi misalkan di WA PPK atau dikasih teguran, kasih apa itu lambat memberi tanggapan. Kalau mau diajak meeting atau rapat itu lambat atau apa itu sulit, itu bisa dikasih kriteria cukup atau skor satu Bapak Ibu. Kemudian dapat kriteria baik atau skor 2 apabila merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta atau penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. Jadi kalau ada walaupun belum sampai kontak kritis atau apa, tapi kalau diajak diskusi ataupun permintaan untuk penyelesaian itu bisa segera direspon. Itu mendapatkan skor baik atau kriteria baik atau skor 2 ya Pak Ibu. Kemudian sangat baik itu adalah merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta dan penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. Jadi kalau gercep apa kurang ini cepat terus mudah dihubungi itu bisa mendapatkan skor maksimal dalam hal ini sangat baik ya Bapak Ibu. Jadi kalau dalam hal penyedia diputus kontrak secara pihak oleh PPK maka kinerja penyedia diberikan skor 0 ya Bapak Ibu dengan kriteria buruk kalau putus kontrak sepihak oleh PPK.
Ini Bapak Ibu rumus yang digunakan untuk menilai kinerja penyedia. Jadi nilai kinerja adalah skor kualitas dan kuantitas dikalikan bobot kualitas dan kuantitas ditambah skor biaya dikalikan bobot biaya ditambah skor waktu dikalikan bobot waktu ditambah skor layanan dikalikan bobot layanan. Jika nilai kinerjanya nol, buruk nilainya. Kinerja satu sampai dengan 2 cukup nilai. Kinerja 2 sampai dengan kurang dari 3 baik nilainya Bapak Ibu. Kemudian kalau kinerjanya 3 itu sangat baik. Ini sekarang kita bahas terkait alur pemberian penilaian kinerja penyedia melalui aplikasi Sikap. Jadi di Perlem 4 2021, sistem informasi yang digunakan untuk menilai kinerja penyedia yaitu pada aplikasi Bari Sikap. komando. Jadi Bapak Ibu masuk di spsinaprok.id dengan menggunakan akun PPK yang telah diisi e-kontrak sampai dengan status tombol penilaian akan aktif. Jadi kalau sudah muncul tombol penilaian ini bisa diklik itu baru bisa dilaksanakan ya Bapak Ibu. Terus nanti akan pilih status kontraknya ini selesai, putus kontrak atau penghentian kontrak. Itu Bapak Ibu. Jadi harus dipilih. Kalau memang selesai semua item di sini baik pembayaran atau BAST itu harus sudah diisi semua baru bisa muncul tombol penilaian. Selama ini belum lengkap mulai dari pembayaran SPP, SPMK atau surat perintah pengiriman ketika barang, syarat-syarat khusus kontra itu kalau belum diisi semua ini belum bisa lanjut sampai dengan penilaian. Jadi Bapak Ibu harus melengkapi top apa kolom-kolom di sini dulu baru bisa muncul tombol penilaian. Untuk saat ini kita langsung masuk ke tahapan tombol penilaian ya Bapak Ibu. Di tombol penilaian itu juga akan milih paketnya ini selesai, putus kontrak atau penghentian kontrak. Kemudian ada juga yang masukkan kode paket kalau mungkin nilainya banyak, yaitu Bapak Ibu paket yang akan dinilai banyak, kode paketnya diinput, atau juga paketnya yang warna kuning. Yang warna kuning itu bisa diberikan penilaian. Jadi kalau masukkan kode paketnya dulu, di SPSC kan tadi muncul kode paket lah. Itu diklik, nanti akan muncul yang mau dinilai, Bapak Ibu. Nah ini akan muncul tombol kuning ini. Jadi hanya PPK yang hanya bisa menilai tombol kuning muncul ini hanya ketika dia paket yang mengerjakan PPK yang bersangkutan. Jadi kalau ada PPK yang lainnya itu belum misalkan belum diberikan penilaian, kita juga nggak bisa memberikan penilaian. Jadi yang muncul tombol kuning ini ketika paket yang ada di kita, Bapak Ibu, yang akan bisa kita nilai. Kemudian akan muncul tombol berikan penilaian. Ketika itu diklik. Nah, ini sudah akan muncul sesuai dengan Perlem 4 tahun 2021. Mungkin terkait kualitas dan kuantitas pekerjaan. Nah, itu kan bobotnya tadi 30%, nah, sesuai Perlem 4 tahun 2021. Ini sudah nggak usah ngisi lagi dalam artian bobot-bobot ini item indikator penilaian ini sudah disediakan oleh sistem oleh Sikap ya. Jadi ini sudah sesuai dengan peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021 terkait indikator penilaian dan bobot penilaian. Bapak Ibu mulai dari kualitas dan kuantitas pekerjaan. Itu diklik nanti akan muncul sesuai dengan Perlem 4 tahun 2021. Apakah 50% pekerjaan memerlukan perbaikan penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak? Itu skor 1. 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan atau penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, skornya 2, 100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, skornya 3. Jadi Bapak Ibu tinggal milih di sini, itu langsung bisa sistem yang akan melakukan
rekap penilaian tersebut, Bapak Ibu. Jadi tinggal milih saja sesuai dengan kondisi pekerjaan yang Bapak Ibu nilai. Ini misalkan dicontoh 100, nah itu langsung dikirim. Terus kita harus nyentang apakah sudah sesuai, muncul box konfirmasi berikut. Kalau yakin dicentang ditulis yakin gitu. Jika ini nanti bisa di baru dikirim gitu Bapak. Kalau sudah ngirim nggak bisa kembali lagi. Yakin, simpan, sukses gitu Bapak Ibu ya. Setelah centang box yakin, ditulis yakin, baru disimpan. Nanti akan muncul notifikasi simpan berhasil. Ini sudah dapat penilaian di satu indikator kualitas dan kuantitas pekerjaan. Nah, selanjutnya ini kan sudah muncul yang kualitas dan kuantitas pekerjaan. Selanjutnya terkait layanan dan indikator komunikasi dan tingkat respon ini juga sama seperti yang tadi itu tinggal dilakukan klik pemilihan. Jadi bobot nilainya sudah ditentukan sesuai dengan Perlem 4 tahun 2021 Bapak Ibu. Nah, ini misalkan contoh jawabannya merespon permintaan penyedia dengan yang sesuai dengan yang diminta dan penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam pelaksanaan pekerjaan ini dapat skor 3 atau maksimal. Ini penilaian ini sesuai dengan Perlem 12 Perlem 4 tahun 2021. Jadi guidance-nya ini sudah ditunjukkan di aplikasi Sikap. Jadi Bapak Ibu gampangannya tidak perlu lagi melihat kertas kerja terkait penilaian kinerja di Perlem 4 tahun 2021. Sudah disediakan di aplikasi Sikap. Tinggal memilih sesuai dengan kondisi pekerjaan Bapak Ibu. Ini terkait waktu dengan indikator ketepatan juga sama. Sesuai penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 diberikan nilai skor 1 atau cukup ya gitu Bapak Ibu. Ini form penilaian indikator nomor 3. Kemudian terkait biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya juga sama. Yang skor 1 itu ketika tidak menginformasikan sejak awal baik atas kondisi atau kejadian yang berpotensi menambah biaya dan mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh PPK. Kemudian yang kedua adalah melakukan salah satu kondisi pada kriteria cukup. Jadi di A dan B ini salah satunya kalau sesuai dengan kondisi bisa mendapatkan skor 2. Kemudian skor 3 atau maksimal telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya perubahan kontrak yang diajukan dan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi. Itu dapat skor maksimal, skor 3. Nah, di sini kan sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Penilaian tadi terkait kualitas dan kuantitas pekerjaan, layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon, kemudian waktu dengan indikator ketepatan, biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya. Ini nilainya sudah muncul. Ini dapat skor maksimal lah. Nilai total 3. Setelah itu diklik kembali. Nah, ini kalau masih ada yang kuning, ini Bapak Ibu bisa melakukan penilaian lagi. Jadi yang kuning ini, kuning atau oranye ya Bapak Ibu, untuk paket dari PPK lainnya hanya bisa dilihat penilaian yang diberikan sebagai referensi terhadap penyedia tersebut. Jadi yang lihat penilaian yang dilakukan oleh PPK yang lain kita juga bisa lihat, tapi yang bisa kita melakukan penilaian hanya terkait yang pelaksanaan yang pekerjaan sesuai dengan PPK yang kita jalankan, yaitu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah selesai, nanti muncul di sini statusnya
selesai. Jadi kan di awal tadi kan tidak ada status ini, status selesai ini kan tidak ada. Kalau sudah muncul selesai ini berarti sudah dilakukan penilaian terhadap paket pekerjaan baik tender ataupun pengadaan langsung ataupun penunjukan langsung intinya yang menggunakan SPSE. Terkait informasi tambahan ya Bapak Ibu dapat kami sampaikan ini tampilan yang dari penyedia. Jadi penyedia itu sebetulnya nggak tahu siapa yang apa yang melakukan penilaian itu dari mananya nggak muncul. Cuman keluarnya dari rangkuman nilai penyedianya sama nilai kinerjanya. Tapi LPS-nya udah muncul. Tapi terkait siapa apa siapa yang melakukan penilaian orangnya itu nggak muncul. Itu Bapak Ibu. Jadi ini dari penyedia ini sudah muncul dia dapat berarti dia ini dapat apa jumlah paket yang sudah dinilai dua dan rangkuman total nilainya tiga. Ini nilai maksimal sangat baik. Ini tampilan dari akun penyedia. Kalau dari akun PPK Bapak Ibu ini juga bisa langsung lihat rangkuman penilaian penyedia. Jadi ini dapat skor sangat baik ini dari akun PPK. Tapi lihatnya ini adalah ketika paket itu ada di kita Bapak Ibu. Jadi kalau paketnya di luar bukan di kita, itu tidak bisa lihat rangkuman nilai penyedia yang tampil di kita. Jadi misalkan Bapak Ibu mengerjakan paket A oleh CVA. CVA itu bisa kita lihat siapa saja yang melakukan penilaian dan rangkuman nilainya berapa. Tapi kalau yang ngerjakan CVB tidak pernah dapat paket di kita, kita nggak akan tahu rangkuman penilaian di CVB tersebut gitu Bapak Ibu. Jadi yang bisa kita lihat hanyalah yang yang sudah melaksanakan pekerjaan di kita. Jadi rangkuman penilaian penyediaannya bisa dilihat. Ini juga bisa sebagai dasar untuk apa itu Bapak Ibu untuk karena di Perpres 46 itu kan juga syarat kualifikasi itu adalah untuk penilaian kinerja penyedia. Nah, ini untuk penilaian kinerja pada pekerjaan konstruksi ya Bapak Ibu. Tadi kan kalau di Perlem 4 tahun 2021 itu kan sebenarnya dan atau gitu ya. Tapi ketika ini status kontrak ini kita klik selesai ya itu Bapak Ibu ya. Di situ masih harus diminta FHU. Jadi kalau pekerjaan konstruksi itu memang harus sudah sampai FHU sampai masa pemeliharaan berakhir ya. Jadi tidak ada pilihan dalam artian jadi kalau masih PAU saja untuk pekerjaan konstruksi nggak bisa. Jadi harus sampai FHU karena di sini ada tanda bintangnya yang harus upload atau harus diisi. Ini untuk penilaian kinerja untuk pekerjaan konstruksi. Nah, ini di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 untuk mengikuti tender cepat, pelaku usaha atau penyedia tersebut wajib memiliki kinerja sekurang-kurangnya baik sepanjang penilaian kinerja tersedia dalam sikap. Jadi untuk tender cepat ini murni yang sudah dinilai disikap ya itu. Jadi kalau penyediaannya banyak dapat paket tapi belum pernah dinilai melalui sikap, dia juga nggak akan bisa mengikuti tender cepat. Dalam artian, jadi yang bisa ikut tender cepat adalah yang sudah dinilai oleh PPK. Itu yang baik dari sikapnya itu, Bu. Kemudian kalau untuk penunjukan langsung ini diberikan kepada penyedia yang mempunyai kinerja baik berdasarkan penilaian PPK yang tercantum dalam sistem informasi kinerja penyedia atau sikap. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin jasa konsultan ada yang mau repeat order, itu wajib dulu lihat di sikap. Kalau minimal dia udah baik, kalau penunjukan langsung paling enggak ya baik ataupun sangat baik. Jika belum seperti itu ya harus dinilai dulu, karena kan repeat order itu kan yang pertama kita. Dalam artian PPK yang pertama itu kan yang apa itu Bapak Ibu yang biasanya yang melakukan penunjukan langsung.
Jadi kalau belum dinilai ya belum bisa untuk di repeat order seperti itu, Pak. Kemudian dalam pembuktian kualifikasi, pokja pemilihan tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila data kualifikasi peserta sudah terverifikasi oleh dua pokja pemilihan dalam sistem informasi penyedia di sikap. Ini bukan yang terkait penilaian kinerja ya Bapak Ibu, tapi manfaat dari sikap itu juga ketika ada yang sudah nyentangi pokja dua pokja, itu dari pokja pun juga sudah tidak perlu lagi untuk untuk memverifikasi terkait kemu- misalkan terkait izin, NIB, perpajakan. Kalau perpajakan sudah sistem ya terkait persyaratan kualifikasi yang sudah dicentang diverifikasi oleh dua pokja. Itu, Bapak. Kemudian di Perpres 46 tahun 2025 di pasal 44 ayat 8A, persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja penyedia. Ya, kalau di sini memang nggak disebutkan terkait ada di sikap ataupun tidak ada, tapi ini merupakan persyaratan kualifikasi untuk tender pengadaan langsung, pekerjaan konstruksi, barang atau jasa lainnya itu Bapak Ibu. Ini contoh yang ada di toko daring ya Bapak Ibu. Jadi karena penilaian kinerja input asing melalui toko daring itu sesuai dengan yang di ketentuan yang berlaku pada masing-masing toko daring. Jadi kalau ini yang contoh yang ada di gratis ongkir, itu sebenarnya sama seperti dengan apa itu Bapak Ibu. Kalau di marketplace toko oranye ataupun toko hijau. Jadi cuman ngasih bintang saja, kemudian tulis reviewnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih mudah, lebih lebih simpel sesuai dengan prinsipnya. Ini yang ada di toko daring. Kemudian kalau yang di katalog versi 5 itu juga hampir sama dengan yang di toko baring. Jadi ratingnya itu ngasih bintang aja. Kalau bintang 4 sangat baik, bintang 3 itu baik, kemudian tinggal ngasih bintang aja, tapi nggak ada apa itu Bapak Ibu. Nggak ada indikator-indikatornya. Indikator prosentasenya nggak muncul, tinggal ngasih bintang aja seperti halnya di toko daring. Ini di katalog versi 5. Ini sekarang mungkin sudah apa Bapak Ibu? Sudah nggak bisa lagi ya, karena sekarang kita ke katalog di versi 6. Untuk penilaian kinerja katalog versi 6, untuk saat ini belum diakomodir by sistem, Bapak Ibu. Jadi penilaian kinerja penyedia katalog elektronik dilakukan oleh PPK dengan memberikan nilai dan ulasan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia katalog elektronik selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan ditandatangani BAST. Jadi penilaian kinerja penyedia dapat dilakukan apabila fitur sudah tersedia pada aplikasi katalog elektronik. Ini termuat di KEPK LKPP 177 tahun 2024. Jadi untuk saat ini kalau penilaian kinerja yang sesuai di katalog versi 6 karena sistem belum tersedia, jadi belum bisa ya Bapak Ibu memberikan penilaian melalui nilai dan ulasan. Tapi apabila dibutuhkan, Bapak Ibu tetap bisa berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021. Jadi penilaian kinerjanya dilakukan secara manual, seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi yang untuk katalog versi 6 sampai sekarang sesuai di sistem masih belum tersedia. Kemudian apakah mini kompetisi sudah terkoneksi dengan sikap? Jadi sampai saat ini belum terkoneksi dengan sikap yaitu Bapak Ibu. Jadi untuk mini kompetisi itu masih belum terkoneksi dengan sikap. Untuk syarat mengikuti minikom itu hanya untuk skala usaha, KBLI, sama produk tayang. Ini kok kurang produk tayang ya. Syarat usaha KBLI produk tayang. Jadi skala usaha itu ketika penetapan di mini kompetisi usaha kecil atau usaha mikro dan kecil tanpa non kecil. Jadi yang bisa masuk hanya usaha kecil saja itu. Terus KBLI sama produk tayang. Jadi masih belum terkoneksi dengan sikap. Jadi penilaian kinerja di sikap ini sampai saat ini masih bergunanya untuk yang di tender, pengadaan langsung ataupun seleksi jasa konsultan. Seperti itu Bapak Ibu.
Terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Wardon. Nah, menarik sekali ya kalau kita jadi PPK, terutama mungkin background saya juga PPK di beberapa instansi. Adalah walaupun pekerjaannya kecil-kecil, tapi yang namanya untuk pengisian kinerja ini, untuk pengisian sikap penilaian kinerja di sikap ini wajib kita lakukan, terutama ketika kita ujian penjenjangan level ke penjenjangan ke level 4, salah satu indikatornya ya Pak Wardon ya harus menguasai ini. Harus menguasai dan harus bisa paling tidak mengevaluasi apa apa saja indikator yang harus dimasukkan pada saat melakukan evaluasi kinerja. Nah, memang di katalog versi 6 belum kita jumpai. Saya juga belum membuka itu karena masih proses katalog untuk KPBD perubahan. Beberapa teman juga cuman ini sambil menunggu siapa yang mau eh, bertanya atau diskusi, silakan teman-teman raise hand atau bisa di kolom chat. Kami persilakan. Tapi untuk mengisi waktu nih, Mas Pardon, kalau yang untuk EPL sikap ini kan banyak teman-teman, terutama yang baru-baru ini, yang P3K ini kan baru menjadi pejabat pengadaan. Nah, itu sangat antusias nih, Mas. Jadi yang untuk EPL ini gimana kira-kira? Kalau sambil menunggu ada yang nanya nih. Iya, sebelum ada yang nanya tadi juga sempat untuk yang level 4 kadang indikatornya nggak sama dengan perlempat tahun 2021 karena di level 4 itu kan apa itu Bu? Ada yang tidak textbook ah. Kadang penilaiannya karena pekerjaan yang kompleks itu kadang juga indikatornya ada yang beda. Kemudian terkait yang untuk EPL ya. Jadi untuk pejabat pengadaan memang tidak melakukan penilaian kinerja penyedia, tapi untuk aplikasi sikap pejabat pengadaan bisa ketika waktu pembuktian kualifikasi atau evaluasi kualifikasi itu bisa memanfaatkan dari aplikasi sikap seperti itu, Bu. Jadi karena kan prinsipnya kan apa ya? Dalam artian kita itu kalau mau nyari wong kita kalau beli di marketplace saja kalau mesti kan lihat ulasan lah, lihat review dulu, lihat penilaian dulu. Seperti itu. Oke, ada yang nanya nih, Pak Pardon, izin Pak Iya. Pardon, bagaimana dengan penilaian kinerja di versi 5 yang sudah ditutup, tapi pekerjaan selesai. Maaf, izin Pak Pardon, bagaimana dengan penilaian kinerja di versi 5 yang sudah ditutup, tapi pekerjaan selesai di Desember 2025 untuk pekerjaan jasa. Terima kasih. Gimana? Lanjut, langsung saja, Pak Pardon. Iya, sepanjang masih bisa di login. Tadi saya login di versi 5 itu masih bisa itu. Tapi dalam artian kebetulan paket yang di kita itu semua sudah paket selesai. Jadi saya belum lihat, belum apa, Bu, Ibu. Belum apa itu dalam artian belum tahu kalau yang belum selesai. Tapi kalau bisa login Bapak Ibu sepertinya masih bisa. Sepertinya masih bisa. Kan yang ditutup produk tayangnya kan. Tapi untuk proses apa penilaiannya kemungkinan masih bisa. Tadi saya sudah nyoba, kebetulan paketnya sudah selesai semua, tapi masih bisa dilihat. Jadi sepertinya masih bisa, Bu. Oke, kepada siapa tadi yang nanya ya? Eh, M. Aulia Rahman, Kemenak Kulon Progo, dari Kulon Progo. Ya, jadi versi Ini limanya penelitian yang telah dilakukan. Oh, ini tadi ya dapat digunakan oleh PPK atau PP untuk pertimbangan pemilih penyedia. Maksudnya gini mungkin Mas, kalau dia di katalog 5 itu muncul, apakah itu bisa menjadi acuan untuk PPK atau PP untuk memilih kembali gitu loh. Ya, Ki- lanjut. oh iya, penilaian Itu ya kan? M. iya, Aulia Rahman ini mungkin iya, bisakah yang lama itu dijadikan acuan, misalnya bintang 4 atau bintang 3 itu menjadi dasar untuk memilih kembali berikutnya di katalog versi 6. Tuh. iya.
Ya bisa Bu, dalam artian bisa, cuman tetap proses negosiasi, proses itunya masih tetap dilakukan. Jadi karena kan kalau mau negosiasi ketika produk banyak itu kan memang nggak kan tidak semuanya kan bisa selesai dengan mini kompetisi ya kadang. Kadang ada hal yang perlu kita yakin bahwa itu dengan negosiasi kita akan mendapatkan apa value for money-nya lebih baik. Seperti itu juga bisa dalam artian mungkin terkait seperti halnya misalkan contoh untuk di versi 5 dia melakukan jasa pembersihan kaca yang tingkat apa kaca gedung. Ternyata dengan kita sudah beberapa kali spend analisis ada mungkin yang penyedia yang ketiga itu ternyata apa lebih nilainya bagus, bintangnya baik, bisa jadi pertimbangan untuk memilih penyedia itu kembali. Jadi ketika milih itu kita punya dasar karena bintangnya baik. Kan yang nilai itu kan bukan hanya dari satu PPK. Penilaian bintang itu kan dari beberapa PPK. Jadi di katalog versi 5 kan juga muncul lah rekaman bintangnya dari penyedia. Seperti itu. Oke, demikian ya, Ibu Aulia Rahman. Nah, udah ada yang raise hand nih, Bapak Alim Bahari. Silakan dibuka open mic-nya, Pak Alim. Silakan langsung berinteraksi dengan Pak Wardon. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Izin suara saya kedengaran Bu. Kedengaran? Kedengaran, Oke, tapi volumenya lebih dikuatkan lagi. Eh, Strong, lebih strong lagi, Pak Alim. Karena hari di sini hujan. oke siap. Sekarang udah kedengaran? Siap, udah, Pak. Nah, Izin Pak narasumber Pak Fadon. Menarik materinya tentang penilaian kinerja penyedia dan masih mengacu di Perlen nomor 4 tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha. Izin Pak, saya ingin bertanya yang teknis sih Pak, yang ingin saya tanyakan Pak, kan seperti slide Bapak tadi Pak. Izin suaranya masih kedengaran nggak Bu? Kedengaran. kedengaran, Pak. Seperti yang dijelaskan tadi di slide bahwa uh, untuk penilaian kinerja penyedia, ini kan harusnya sudah selesai serah terima akhir atau berita acara serah terima akhir di STA. Gimana Pak, kalau ini kan misalnya untuk di daerah ini rata-rata kan GST ini Pak melampaui tahun anggaran Pak. Misalnya pekerjaan yang dilakukan di 2025 ini, berita acara tahunnya itu Pak, nanti di tahun 2026 Pak, setelah pemeliharaan selesai. Gimana Pak ketika terjadi pergantian PPK Pak? Misalnya di akhir tahun ini ada mutasi Pak, dan PPK yang tadinya bertugas untuk pekerjaan A misalnya dia dimutasi di dinas B Pak. Untuk pemilihan kinerjanya ini gimana Pak? Apakah nanti diteruskan oleh tetap PPK yang sebelumnya atau dia udah berpindah Pak ke PPK yang baru Pak? Itu sih Pak pertanyaannya. Terima kasih. Nah, ini as- sering Ya. terjadi nih, Pak Fardan, terutama di kabupaten apa pemerintah daerah nih. Karena bisa jadi ada mutasi, bisa jadi ada apa namanya tuh satu dan lain hal mengakibatkan kepala dinasnya ganti, otomatis PPK-nya ganti gitu mungkin ya Pak Lim ya. Itu banyak terjadi sekali gitu. Nanti untuk mengatasi itu gimana tuh di sikapnya gitu ya kan untuk penelitian kinerjanya. Silakan Pak Wardon. Iya, jadi yang menilai tetap PPK yang lama ya Bapak Ibu. Jadi kan tergantung berita acara serah terimanya. Tapi yang disampaikan Pak Alim Bari tadi, pekerjaan sudah selesai di PHO, tapi waktu yang FHO kan tahun berikutnya itu sudah ada pergantian PPK. Ya, itu kan melekatnya kan paket itu di PPK yang lama, Pak. Jadi masih melekati di paket nilai PPK yang lama untuk yang melakukan penilaian kinerja. Karena kan ya secara logiknya kan tidak mungkin yang baru itu mau menilai kan belum tahu apa proses karena penilaian itu bukan hanya di akhir, jadi mulai di awal terkait komunikasi terkait dengan penyedia apa dengan BPK itu kan seperti itu. Oleh Jadi MC kan Note ya kira-kira ya Pak. iya, iya Uh, seperti itu. izin Ya Bu, Pak Alim. pardon Pak Narasumber. Gimana Pak nanti kan misalnya nih Pak, ketika dia berganti Pak, otomatis akunnya kan hilang nih Pak. Kalau di kami tuh akunnya berlaku setahun Pak. Dia berdasarkan SK. Ketika dimutasi nih Pak, dia pindah nih ke dinas B. Nah berarti dia udah nggak bisa tuh Pak login di akunnya A-nya.
apakah itu dilakukan penilaian secara manual, Pak? Atau tetap itu gimana sih, Pak? Atau bagaimana harus tetap di sistem, Pak? Oh, kalau seperti itu gini aja, Pak. Jadi di anu apa yang PPK lama buatkan ini dulu apa itu format manual dulu PPK yang lama, terus yang input di sistem PPK yang baru, Pak. Jadi kan nanti ada siapa yang menilai gitu, ah. Jadi di apa di backup dengan penilaian kinerja manual dari PPK yang lama. Seperti itu mungkin kalau kalau apa akunnya juga ditutup gitu, Pak. Seperti itu. Jadi minta penilaian dari yang manual dulu, nanti yang input di sistem PPK yang baru. Seperti itu, Pak. Alim. Iya, ada lagi Pak Alim. Kira cukup. Makasih, Bu. Kalau kalau saya paling pernah punya pengalaman begitu, begitu di tahun anggaran baru, saya tidak di situ lagi. Misalnya kayak kami kan di KPWJ nih. Terus saya ditempatkan menjadi PPK DAK di Dinas Pendidikan. Kemudian habis tahun anggaran kan selesai. Kemudian saya balik lagi ke PWJ. Nah, salah satu caranya adalah minta tolong kepada admin LPSE untuk dibukakan sebentar. Gitu ya. Kalau kayak itu Pak Pardon dibuka sebentar dulu karena mau Oh, ngisi gini. mau ngisi kinerja penyedia. Nah, dan karena kebutuhannya wajib saya lakukan ininya admin LPSI-nya mau buka sebentar, kemudian baru ditutup lagi gitu sih. Kira-kira benar nggak sih itu Pak Wardan? Ya lebih benar itu, Bu. Karena kan masih tanggung jawab yang nilai yang PPK yang lama. Ya, Tadi saya bilang ini tanggung jawab saya. Saya harus ngimput ini, beri saya waktu. Saya minta dibukakan kembali. Pun kalau dibuat ya ID baru sih nggak masalah. Saya bilang yang penting saya input ini dulu, kemudian kamu baru tutup gitu. Itu minta Oke, tolong oke. sih, karena LPSE sama KPPJ kan dia satu satu atap. Itu enaknya. Lanjut yang lain. Kalim ada lagi? Puas-puasin deh Pak. Masih ada, tapi kayaknya udah ada pertanyaan berikutnya, Bu. Nanti lagi. Eh, eh, ada yang nanya lagi? Di sini sudah habis. Kira-kira ada tambahan lagi? Masih ada sih 30 menitan lagi, 20 menitan lagi. Ada mau ditambahkan lagi, Pak Wardon? itu ada yang resen, Bu. Oh iya, ada Pak Mustajab Sudin. Silakan Pak Mustajab, open open kamera boleh. Di open mic dulu Pak Mustajab. Itu mic-nya masih ketutup. Ya, terima kasih Bu Oke. Dewi. Iya, Assalamualaikum lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fardon, Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin sedikit saya mau bertanya tentang penilaian kinerja. Jadi kalau pihak ketiga, Bu, itu kan ada beberapa komponen yang pengurusnya lah, kayak direktur, kayak tenaga ahli atau ini apa kepala proyeknya. Padahal PT itu nggak ini tergantung dengan personilnya. Nah, yang kita nilai itu perusahaannya atau personilnya, misalnya direkturnya atau siapa gitu. Karena kalau saya penjelasan tadi itu eh, perusahaannya yang kita nilai, tapi di dalam perusahaan itu ada eh, penanggung jawabnya itu. Padahal penanggung jawab itulah yang benar-benar yang berhubungan sama kita. Ini contohnya di pekerjaan saya, Pak Fardon, itu seperti pengadaan material. Waktunya itu 90 hari. Dia sampai 75 hari nggak kerja-kerja. Tapi giliran ke itu kerja tapi selesai. Lah, seperti ini penilaiannya itu terhadap perusahaannya atau terhadap personil-personilnya. Itu aja Pak Fardon. Terima kasih. Oke, Ya, silakan Pak Wardon langsung aja. ya. Jadi penilaiannya ke penyedia, Pak, bukan ke personil. Jadi kalau Bapak tadi sampaikan kan itu terkait yang penyedia lambat memberikan tanggapan, tanggapan terhadap permintaan PPK. Ya itu mungkin di Nah, layanan aja yang dinilai kurang gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin di layanannya terus penyedia sulit diajak diskusi atau itu jadi meresponnya permintaannya lambat atau apa. Jadi mungkin kalau yang kurang di situ, yang di layanan itu Pak yang dinilai kurang, dinilai cukup.
Itu. Jadi ini karena membawa nama perusahaan Perusahaan. bukan nama personil. Jadi kalau yang personil yang lambat yaitu atas nama perusahaan karena kan wakil dari perusahaan. Jadi enggak memang dari mungkin dari sisi layanan aja, tapi kan dari waktu walaupun 90 hari tapi di akhir-akhir tapi kan akhirnya selesai gitu kan enggak sampai melebihi kontrak. Mungkin dari waktu nilainya baik, sangat baik, tapi dari sisi layanan Pak, ya tadi perminta apa kan dijajak diskusi lambat atau apa jadi nilai kurangnya di yang di layanan Pak jadi mungkin nanti nilainya masih ndak sempurna sangat baik 3 tapi 2 koma tapi 2 koma itu pun sudah baik Pak dalam artian 2 koma itu sudah bisa untuk mengikuti tender cepat dalam artian seperti itu Pak jadi nilainya masih baik kan jadi jangan sampai kalau nggak ada apa Pak nggak ada komunikasinya lambat kan ya PPK mangkel. Mangkel itu bahasa Indonesianya apa? Ngedumel, ngedumel, Yang lesu. ngedumel, ya itu ya dituangkan dalam penilaian, Pak. Mungkin Tapi gitu. tetap harus subjektif kan, tidak boleh person menyerang orangnya ya Pak Warden ya. Iya, maksudnya yang Kena dinilai kan adu dendam penilaian. pribadi terus dikasih nilai satu, no. Iya gitu. Karena ini Yang di, pengalaman saya, Pak Wardon. Jadi iya, PTA, terus kerja di lain PTA lagi, itu bagus nilainya. Lah giliran yang kepala proyeknya beda, waduh, ditelepon susah, diajak rapat ECM susah. Lah seperti itu. Tapi PT yang kita nilai PT 1A tadi, yang satu baik, kok yang satunya nggak baik, tapi dengan sama-sama PT yang sama gitu. Gitu. Makanya saya tanya kenapa yang kita nilai itu personil atau penyedianya gitu. Masalahnya itu Pak Farton. iya, iya, Pak. Terima kasih. Jadi itu Ya, nanti kalau Bapak nilainya misalkan baik, nanti nggak akan jadi apa, Pak? Jadi refleksi buat penyedianya. Tadi kan juga apa? Salah satu fungsi penilaian kinerja penyedia itu kan untuk memberikan masukan ke penyedia. Jadi kalau ya, kepala proyeknya kebetulan yang jelek ya nanti kan mungkin tidak akan dijadikan kepala proyek lagi. Mereka kan akan tahu oh ini ya, terkait kepala proyek ini untuk diajak diskusi, diajak permintaan dari PPK lambat, berarti terkait di layanan. Nah, layanan itu yang nilainya kurang itu menjadi apa Pak? Menjadi untuk dari penyedianya untuk kontrol mereka untuk menjadikan mereka mengangkat kepala proyek untuk di paket-paket selanjutnya. berikutnya. Nggih, Oke, oke. paket berikutnya, Ya, Pak. ya, oke, Jadi oke, kita Pak. masih enggak Ya, apa Pak, enggak oke. dolim lah. Dalam artian enggak Ya, subjektif, tapi karena memang komunikasinya sulit Kalau orang diajak komunikasi sulit kan kita deg-degan lah. Maksudnya, ya kalau nanti di apa, kita kan enggak tahu kalau di 75 atau 90 ini akan apa Pak, akan bisa selesai. Nah, kita kan di situ kan harus ada pengendalian kontrak mulai dari awal memang. Kalau diajak komunikasi sulit, ya di layanan Pak yang nilainya kurang. Seperti itu. layanan ya. Iya, Ada layanan. direktur dengan kontrak, tapi nggak pernah ngelihat pekerjaannya karena takut ombak, Pak. Takut Kan sekarang gelombang. Sekarang kan sudah Repot. era nganu Pak bisa lewat video call atau apa mungkin. Waduh, ya. Kalau saya sih Jadi, pengen jadi dia, kalau bisa di grupnya Pak, di grup. Karena kan setiap pengendalian kontrak kan biasanya ada WA grup ya, Pak, WA terkait ada. kepala proyek. Terus direkturnya dimasukkan juga di grup seperti Siap, itu. ya. Udah kita lakukan kali itu. Iya, Ya, seperti ya, itu oke. Pak. Ya, masih Pak Farton. Iya, Pak siap Pak. Mustajab, gimana? Oke, oke, Bu Dewi, terima kasih. Sama-sama. Next, terakhir mungkin ya dengan Pak Afrizal Setio. Silakan open mic. Wah, gimana ya? Ya, izin Pak. Iya, nggak Kebetulan apa-apa. Pak Faisal Ini ya keluar. Ibu Afrizal deh. Izin Lanjut, Bapak, lanjut, lanjut. izin Bapak tadi saya tertarik dengan penilaian PPK yang kalau ada PPK yang baru itu tetap PPK yang lama ya Pak ya. Kalau nggak salah saya tangkap yang akan menilai. Nah itu dasar hukumnya dari mana ya Pak ya? Soalnya saya nantinya takutnya ditanyakan sama PPK yang lama karena kan yang jelas dia sudah tidak bertugas di tempat
tersebut. Jadinya dia pasti akan merasa, loh itu kan bukan sudah tanggung jawab saya karena dia sudah pindah dinas. Nah, yang saya pengen tanyakan, ada nggak ya Pak dasar hukum yang bisa kemudian kami ajukan kepada PPK yang lama? Ini loh Bu, dasar hukumnya di sini. Bahwa tetap meskipun beliau pindah ke tugas, tetap PPK yang lama yang harus menilai. Dan bukan dan bukan ranah PPK yang baru. Maksudnya PPK Biasanya pengganti. kalau Iya. ibu-ibu PPK-nya memang ngeyel, memang harus detail ya. Iya, soalnya ketika takutnya ditanya, lo kan saya Ya, sudah nggak saya menjabat. kenapa? Nah, Regulasinya mana? Kok harus regulasinya saya mana? jawab? Kok saya Iya, nggak bisa jawab? betul. Siap, Bu. Gitu. Emak-emak Ya, tuh Bu. lebih cerewet Suara hati biasanya. ibu-ibu PPK. Gimana Pak Nah, Mardon? Ini suara hati kami sebagai PPK. ya kan Lanjut. malah dibalik sebetulnya kalau PPK yang baru mau nilai itu yang dinilai apa? Maksudnya dasar penilaiannya seperti apa? Dia kan juga nggak melakukan pengendalian kontrak mulai dari awal gitu kan malah nggak apa Bu nggak objektif ya dalam artian Penilaian penilaian kontra itu di PHU apa FHU ya, Pak? di FHO kalau yang konstruksi setelah FHO. Jadi Nah, kan kalau seumpama, Nah, hmm, monggo kalau monggo. kalau yang mungkin yang ada sebagian nah mungkin kalau yang sebagian yang nilai dari apa Bu dari PPK yang baru ketika masa si di FHO itu ya sih masih masih logis ya Bu. Tapi dalam artian kalau yang di awal itu tadi ya mungkin kalau mau yang nilai dari PPK yang baru ya harus ada penilaian kinerja yang dari apa Bu dari Yang lama. PPK yang lama dari PPK Oh, yang lama. jadi mungkin begini kasusnya. Ketika sudah PHO itu kemudian terjadi mutasi jabatan. Nah, kemudian BPK yang lama ini pindah. Nah, itu kan berarti karena ini masa penilaian di FHO, PPK yang baru kan akhirnya punya data nih sebenarnya Pak, bahwa dari jarak PHO ke FHO kan ada 6 bulan. Nah, itu 6 bulan. Iya. kemudian bisa dinilai. Nah, itu bagaimana? Apakah kemudian ketika PHO atau ketika PPK yang lama ini mutasi, haruskah kemudian menyerahkan penilaian kinerja ke PPK yang baru tentang kinerja selama penyedia dari nol sampai dengan PHO ataukah bagaimana? Baiknya harusnya bagaimana? Seharusnya seperti itu Bu. Jadi berita acara Harusnya. pergantian PPK itu harus cengeng apa menyerahkan semuanya sekaligus penilaian kinerjanya. Oh, berarti Jadi berdasarkan itu nanti PPK ya yang baru bisa bisa saja memberikan penilaian ya Pak ya. ya dari berita acara Oh. saya terima pergantian PPK-nya dikasih penilaian kinerja yang manual dulu. Hmm. Kalau seumpamanya yang PHO-nya ini bagus, ternyata setelah PHO itu 6 bulan berikutnya FHO-nya jelek, jadinya itu gimana Pak? Kan Nilai itu rata-rata gitu Pak. kan ya nanti bisa berubah Bu terkait kualitas dan apa Bu kuantitas pekerjaan atau di apa jadi nilainya akan bisa jadi turun Oh terkait gitu. di yang itu yang di mananya Bu mungkin kalau yang apa nggak respon atau nggak apa itu terkait Oh, bisa di jadi kualitas mungkin ketika kuantitas ada di ya ada kerusakan ternyata dia tidak memperbaiki kan bisa saja kan Pak. Namanya juga iya 6 bulan pemeliharaan. iya jadi ada kemungkinan berubah memang nilainya Oh, ya, ya Pak. Oke, jadi makasih makanya Pak. makanya masih penilaiannya secara manual dulu nanti yang by sistemnya setelah FAO. Ya, FAO berarti kan tidak apa-apa ya Pak PPK yang baru ya, tapi berdasarkan juga penilaian dari PPK yang lama yang pada waktu Iya, PHU. Ya, ya, iya, ya, Pak. Jelas. Ya, terima kasih Pak Fadon. ada lagi yang iya. mau ditanyain Mbak terkait Ya, PPK, tugas PPK sampai di mana? sudah pertanyaan emaknya sudah Bu. Iya, tanya mama biasa ya. Ngeyel dan ngotot, udah tahu salah ngotot lagi. Itu kalau ibu-ibu. Ya, biar jelas Bu. Iya, bener, bener. Silakan Siap. mungkin tadi udah mau terakhir ya. Eh, Pak Fardon mungkin ada tip and trick nggak? Pengalaman Pak Fardon kan menjadi PPK itu pasti udah banyak gitu. Terkait jangan sampai eh, pekerjaan mangkrak dan sebagainya macamnya. Kira-kira apa tuh buat tips buat kami-kami yang banyak yang pemula di sini gitu apa? Selain sebelum masuk ke kinerja tadi.
penilaian kinerja penyedia tadi sebelum masuk ke situ, apa trik and triknya? Apakah penyedia selalu disupport untuk melaksanaan pekerjaan itu sesuai dengan jadwal sampai selesai dengan baik atau gimana? Silakan, Pak. Ya, ya pengendalian kontrak itu kan memang mulai dari penganggaran lah. Kalau bahasanya dari Pak Muji itu di situ mulai dari terkait honor-honor tenaga ahli atau pendamping atau apa itu sudah disiapkan, Bu. Jadi dan juga memang karena penilaian kinerja penyedia yang sekarang itu memang tujuannya itu bukan untuk apa ya, mematikan usaha. Dalam artian untuk pembinaan pelaku usaha. Memang kalau mereka itu sebetulnya kalau kurang kurang kualitasnya kurang bagus itu supaya dididik jadi bagus. Tapi kalau mereka yang menipu itu pun denda apa sanksi daftar hitamnya kan lebih lama daripada mereka yang kurang apa produk pekerjaannya kurang baik. Jadi memang pengendalian kontrak ya mulai dari awal itu Bu. Jadi mulai MC0 itu mulai dari penganggaran lah, malahan dari seperti itu ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak siapa tadi Pak Mustajab itu ya mulai dari grup WA itu aja sekarang sudah bisa menjadi mulai di pengendalian kontrak. Jadi kalau misalkan kepala proyeknya lemot atau apa sebelum dinilai pun masih dalam pelaksanaan kontrak kan ya bisa untuk minta diganti ke direkturnya. Tapi kalau sudah selesai kontrak ya tinggal nilai nilai aja di waktu layanannya kurang seperti itu Bu. Ya memang di dunia apa yang namanya perencanaan kan nggak ada yang sempurna. Tentunya perlu mitigasi. Ya biasanya kembali lagi ke prinsipnya di Pak Muji 5L dan matamu itu Bu. Jadi Ya, legal Mbak. itu masih tetap harus dilakukan seperti itu Bu. Eh, ya, pekerjaan PPK ini kan adalah seni. Seni bagaimana menghadapi penyedia dengan berbagai macam karakter ya, Pak Warden ya. Karakternya memang ada yang benar-benar mau bekerja dengan sungguh-sungguh, ada yang kadang mindsetnya mencari keuntungan sebesar-besarnya, ada yang kadang punya perusahaannya terserah orang lain mau pakai bendera saya silakan itu ada juga tipe-tipe seperti itu. Jadi di lapangan lah kita nanti baru bertemu dengan karakter-karakter itu. Saya pernah menemukan Pak Pardon ketika SPBJ dengan direkturnya, kemudian pada MC0 itu beda lagi orangnya pada saat presentase turun dengan fasilitator konsultannya juga. Tuh, unmute Bu. Iya, Mute, Bu. Ya, sorry. iya. Jadi ada beberapa karakter yang kita temukan di pada saat kita menjadi PPK sehingga kita kadangkala apa nama itu di saat jadi PPK pada saat di lapangan lah kita mengetahui karakter-karakter dari penyedia itu. Kadang yang saya temukan pernah saya menemukan pada saat SPPJ itu beda orangnya, kemudian pada saat MC0 juga beda lagi yang pegang nanti pada saat PAO beda lagi itu pernah pernah banget. Jadi uh, itu akan kita ketemu pada saat kita memang menjadi PPK dan itulah tantangannya. Gitu Ya, sih. sebenarnya kita juga lagi dampingi di Dinas Pendidikan juga seperti itu, Bu. Waktu tender, klarifikasi, pembuktian kualifikasi, itu direkturnya datang sendiri. Waktu rapat persiapan penandatangan kontrak, datang terus. Waktu MC0 juga datang. Tapi waktu pelaksanaan pekerjaan sudah dikasihkan ke apa? Ke pelaksananya itu hubungannya baru sulit gitu. Tadi mungkin sempat yang tapi kita karena apa Bu sudah ada apa itu kontak kontrak kritis yang 0 sampai 70% itu kita berikan SCM. Akhirnya direkturnya baru ngeh dalam artian karena kendalanya itu bukan biasanya kan kendala paket itu kan di uang. Maksudnya di ini ternyata bukan uang, kendalanya malah di akhir tahun ini kan kesulitan untuk nyari tukang. Jadi material onsetnya sudah semua sudah siap,
nyari tukangnya repot. Lah itu memang ya juga kesalahan dari kita sih, mesti kok pelaksanaan pekerjaan itu mepet-mepet di akhir tahun. Soalnya kalau 30 November udah selesai di awal-awal tahun. Cuman kan kalau untuk tahun 2025 ini memang kita nggak full menyalakan dari SKPD ya, karena kan di awal-awal itu kan ada SE jangan apa melakukan kontrak dulu ya Bu, yang terkait akan ada pengurangan anggaran itu sampai dengan bulan Maret akhirnya kan tender itu kan molor semua. Nah akhirnya sekarang di akhir tahun ini bareng-bareng melaksanakan pekerjaan hampir di kota kami hampir semuanya itu masih proses pelaksanaan pekerjaan. Jadi akhirnya di Desember semua. Itu kesulitan untuk nyari tukang. Jadi ya repot maksudnya, tapi ya tetap kita lakukan SCM. Akhirnya kebetulan direkturnya yang menang kan dari Jakarta. Pelaksanaan pekerjaannya di Kota Batu. Pada waktu itu juga waktu mau penetapan pemenang sudah kita sampaikan bisa ngerjakan di Batu. Pengalaman beliau dari daerah-daerah luar bisa seperti itu Bu ya. Ternyata ya kendalanya bukan hanya uang, kadang juga tenaga seperti itu ya. Memang kalau bisa kontrak itu ya, kalau mungkin dari konsultan perencana bisa 3 bulan ya kita laksanakan ya 4 atau 5 bulan gitu nggak mepet-mepet banget seperti itu Bu. Memang ya mulai dari perencanaan pengadaan pengendaliannya. Memang harus sinkron, harus duduk bersama di awal pahit-pahitnya gitu. Kalau orang Sumatera bilang duduk dulu nih, ini memang benar-benar sanggup nggak mengerjakannya. Terus konsultan pengawasnya benar-benar kita cari orang yang benar-benar tidak punya kesibukan banyak. Nanti di sini kerjanya ada di sudut sana, ada di lintang selatan, ada ya gitu ya. Sehingga menyulitkan kita untuk PPK berkoordinasi. Ini konsultan pengawas nggak pernah berada di tempat malah nih. Gimana kita dapat Nah, informasinya ya itu kan? ya Itu lebih 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 gawat lagi tuh ordernya. sekarang nyari konsultan pengawas itu juga Sulit, 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 Bu. Sulit sulit itu ya. lawannya. Ada Makanya soalnya tapi orangnya ya banyak kesana kemari. kayak Sulit. kayak jelangkung dia Mas Pardon. Ada tapi tak tiada. Tapi harus Makanya mintanya kan harian Bu, di-share di grup progres harian harus minta. Karena kan kalau konsultan pengawas itu kan wakil kita tiap hari, tiap menit harus ada di lapangan. betul, betul banget, betul. Seperti itu. Ya nanti konsultan pengawasnya yang dinilai yang jelek aja. Cuman ya memang Ya, kendala personilnya memang kurang. Maksudnya kalau di akhir-akhir ini sebetulnya kalau SKP itu bisa dicek by sistem yang legal dari LKPP, itu mungkin bentrok-bentrok itu, program tunggu-tungguan, lumayan. Iya, tabrak-tabrakan ya jadwalnya. iya, Ya, begitulah kira-kira. Begitu ritme dan seninya menjadi PPK, saya bilang itu sebuah tantangan. Ya kalau mau nyaman jangan janji, jangan jadi PPK, ngerti tak? kalau Maunya di APBD kan PPK sudah PA-KPA Bu sekarang. Masa Bu ya Dewi masih mau jadi PPK bisa? enggak mau, malah sering menolak. Tapi ada beberapa paket yang mungkin dikategorikan strategis, misalnya di AK dari APBN. Nah, itu kadang masih dimintai saya dan pimpinan juga nggak mau kalau nggak saya megang gitu alasannya. Mungkin terkait jam terbang mungkin bisa jadi PA me-SK-kan saya menjadi PPK. Itu aja sih Pak. Mendelegasikan itu bahasanya. Tapi sebenarnya kita harus sampaikan kepada PA, KPA, mereka juga harus bersertifikat seperti kita yang di Japung Iya. gitu. Oke, kira-kira terakhir mungkin dari Pak Muji ada yang mau ditambahkan? Adalah sebagai suhu dari pengadaan Iya, barang jasa. Ya, silakan Pak. Ibu Dewi. Jadi penilaian kinerja ini banyak dinamikanya ya. Ya, termasuk tidak semua sistem apa cara pandang kita mengandalkan sikap nih. Ya, jadi tapi tetap kita lakukan penilaian kinerja. Jadi penilaian kerja ini juga masih longgar. Kita nilai dia masih terlambat dan sebagainya itu masih bisa menjadi penyedia ini yang perlu diperhatikan. Jadi termasuk masukan pada saya pada LKPP harusnya penyedia terlambat tuh harusnya dikasih batasan apa nggak bisa lagi sebagai penyedia atau dikasih apa penghalang apa gitu supaya dia bisa bekerja baik. Baik, saya ucapkan terima kasih pada Pak Wardon, Bu Dewi dan Bapak Ibu sekalian.
Semoga kegiatan kita bisa kita terapkan dalam pekerjaan kita dan bermanfaat kegiatan ini. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf apabila dalam penyampaian saya, Pak Fardon juga dalam penyampaian ada tutur kata kita yang tidak pada tempatnya, yang tidak pada sikapnya, yang tidak pada sikapnya lagi ya kan, yang tidak pada etikanya. Maklumlah kita berbeda etnis, berbeda suku dan daerah. Mungkin saya suaranya agak kesar karena Sumatera itu penuh dengan apa bukit-bukit, jadi suaranya harus menggema gitu. Kalau nggak kedengeran sama tetangga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bu. Jangan lupa absen.